Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang menjaga mental puasa selepas bulan suci Ramadan. Ini memang adalah tugas berat bagi kita, tentu saja ketika kita merasa paling berhasil di bulan suci Ramadan dan ternyata justru Allah akan menguji pada 11 bulan berikutnya, maka dipentingkan apa yang disebut dengan istiqomah. Silakan Ustadz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati segenap DKM Masjid Al-Hikmah Duren Sawit, Jakarta Timur, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Orang sering bilang puasa ini cawah candra di muka. Tempat latihan, tempat menggembleng. Latihan untuk apa? Mental dan perilaku. Supaya mental terbentuk, perilaku terpuji yang muncul ke permukaan dan itu jadi kebiasaan. Satu contoh misalnya, tengoklah ketika Ramadan ini mental kita dibentuk supaya perilaku terpuji kita muncul dengan apa? Nilai-nilai kejujuran. Inilah puasa, tempat cawah candra di muka, kawah candra di muka. Penggemblengan pelatihan di antara perilaku-perilaku terpuji yang muncul adalah jujur. Satu contoh, tadi itu waktu kita mau sholat Jumat berjamaah, ngambil air wudhu, waktu berkumur, andai kata aja kita korupsi, seteguk saja air wudhu yang kita kumur itu kita telan ke tenggorokan, saya yakin jangankan ketua DKM, teman sebelah aja kagak tahu. Bener apa enggak itu? Jangankan polisi, jangankan lurah, teman wudhu sebelah enggak bakalan tahu. Tapi kenapa kita enggak lakukan? Loh, mental jujur yang kita latih nih. Iya, orang lain nggak tahu. Iya, ketua DKM nggak lihat. Iya, polisi nggak lihat. Tapi Allah Maha lihat. Itu kan yang kita nggak mau tuh. Maka orang yang berhasil digembleng, mentalnya terbentuk, perilaku terpujinya yang muncul. Salah satunya yaitu kejujuran. Bapak Ibu saudara-saudara, ini mental-mental yang dibentuk dengan puasa nih. Kejujuran itu bahasa gampangnya begini dah. Ucapan sama perbuatan sama. Itu yang tadi dikatakan oleh Ustadz Latif tuh. Ana so'im. Diajakin berantem sama orang, maaf dah gue lagi puasa. Disakitin sama orang, maaf dah lagi puasa. Kadang-kadang begini sih, kita ini soimnya ngancem, ini soim siang-siang, ntar habis maghrib gue kemplang loh. Ini nih. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ucapan dengan perbuatan sama, itulah mental puasa diantaranya yang dibentuk tuh. Berapa banyak di antara kita yang sayangnya, nah ini kembalinya kepada istiqomah nih. Ucapan sama perbuatan sama, cuma pada saat Ramadan saja, persis kayak musiman. Kalau lagi puasa, kalau lagi Ramadan, sekuat mungkin antara ucapan dan perbuatannya sama. Selama Ramadan, tapi di luar Ramadan, kelakuan balik lagi ke habitat asalnya. Ucapan sama perbuatan sering kontradiktif, sering berlainan arah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai,
Karena itu pentingnya istiqomah dalam beribadah, digembleng dalam bulan puasa ini untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Istiqomah itu kan dari kesimpulan para ulama, istiqomah dalam beribadah itu adalah pernyataan kesanggupan kita menjalankan perintah Allah. Itu istiqomah itu. Bukan soal kuantitasnya, tapi kualitasnya. Bukan soal jumlahnya, tapi mudawamahnya, kontinuitasnya, berkelanjutan. Itu istiqomah tuh. Kadang-kadang kita ini manusia pinter bener cari pembenaran sih. Selesai Ramadan balik ke habitat asalnya. Kalau ditanya orang, lu kok enggak istiqomah dalam beribadah, kok masih mengerjakan keburukan? Cari pembenaran jawabannya. Apa kata dia? Istiqomah itu kan saya mana sanggup lah. Itu makomnya para ulama, makomnya para kiai. Itu bukan makom saya. Saudara, ini perlu saya garis bawah ini. Istiqomah itu dimiliki oleh setiap jiwa yang soleh. Bukan cuma dimiliki oleh para ulama, bukan cuma dimiliki oleh para kiai, tapi istiqomah dimiliki oleh setiap jiwa orang-orang yang soleh dan solehat. Salah besar kalau ada yang mengatakan istiqomah itu bukan makom saya, makomnya orang-orang yang soleh, orang-orang ulama. Justru istiqomah itu makomnya kita semua. Begini dah gampangnya. Imam Ghazali menyatakan, kalau ada 3 kali perbuatan baik yang dilakukan seseorang secara terus-menerus. 3 kali perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus. Kata Imam Ghazali, orang tersebut sudah masuk kepada ciri-ciri orang yang istiqomah. So kalau begitu apa istiqomah milik orang-orang tertentu saja? Enggak. Istiqomah milik pribadi-pribadi yang soleh dan solehat. Keluar dari Ramadan terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Supaya mental dan perilaku terpujinya tetap yang muncul ke permukaan. Ini kadang-kadang kita, tadi itu saya katakan kita cari pembenaran. Selesai bulan puasa balik lagi ke asalnya. Maksiat tekun, judi doyan, dosa seneng. Kalau ditanya, saya belum bisa istiqomah. Istiqomah bukan makom saya. Saudara, istiqomah semua kita bisa. Dengan definisi yang tadi saya sampaikan menurut Imam Ghazali. Ketika 3 kali kita berbuat kebaikan, secara kontinu terus menerus, kita punya kans untuk jadi manusia yang istiqomah dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang insya Allah nanti menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi lebih dalam lagi tentang memaknai bagaimanakah menjaga kualitas ibadah puasa kita. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.